Dewan Kehormatan Cabang atau daerah setelah menerima pengaduan tertulis ya, yang disertai surat bukti yang dianggap perlu menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari atau 14 hari ya, dengan surat kilat khusus atau yang paling cepat ya, kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan atau kopi surat pengaduan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah kode etik di dalam profesi advokat ini butuh waktu 63 hari. 63 hari itu berarti kita butuh waktu 2 bulan ya. Karena ada waktu 14 hari, ini nanti surat tersebut akan disampaikan ke teradu. Teradu pun juga akan mendapat surat dari pengadu melalui Dewan Kehormatan tingkat cabang ataupun daerah. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari pihak teradu harus memberikan jawaban. Jadi waktu menyampaikannya itu 14 hari, kemudian jawaban ya, waktu untuk menjawab terhadap gugatan ataupun aduan oleh pengadu, ini waktunya adalah 21 hari. Harus secara tertulis ya, disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Jadi kalau mengadukan itu kan ada bukti, dokumen, surat, foto ya, baik formil maupun materi. Terus untuk jawaban ya ataupun teradu juga harus menyertai bukti-bukti kan gitu. Benar enggak dia melakukan pelanggaran kode etik? Karena ini nanti kaitannya dengan sanksi. Jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang menyampaikan pemberitahuan kedua akan dipanggil lagi atau akan disampaikan pemberitahuan. Artinya ini sama dengan hukum acara perdata ya, ketika tergugat dipanggil pertama nggak datang kan akan dipanggil lagi. Kedua, dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabannya. Kemudian pengaduan dan tata cara pengaduan. Pengaduan diatur di dalam pasal 11 Kode Etik Advokat. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan. Siapa saja itu? Yaitu klien, teman sejawat advokat, atau rekan sejawat pejabat pemerintah, berarti ini bisa perorangan atau badan hukum, anggota masyarakat, atau Dewan Pimpinan Pusat atau cabang daerah dan organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan dipersamakan untuk itu. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat. Ya, kode etik saja. Ini banyak ini. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang atau daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan. Putusan tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan ini namanya apa? First take ya. Kalau dalam hukum perdata itu kan, misalkan perceraian ataupun perkara perdata yang lainnya, tergugat dipanggil sampai secara patut dan secara sah 2 kali tidak hadir dalam persidangan, maka nanti putusannya adalah first take. Putusan tanpa dihadiri oleh pihak lawan. First take itu ya. Apakah di dalam first take nanti boleh banding? Tidak boleh banding, akan tetapi boleh mengajukan upaya hukum namanya verzet. Verzet itu termasuk upaya hukum biasa untuk perkara-perkara putusan first take. First take itu tanpa dihadiri oleh pihak lawan atau pihak tergugat. Kalau dalam masalah advokat ini ya pihak teradu.
Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari ya, sebelum hari sidang ditentukan. Pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. Namanya perang. Ini tahapannya. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Perdamaian ya, hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, di mana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akte perdamaian atau perjanjian perdamaian. Ini kalau di dalam apa itu pengadilannya Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang daerah yang berlangsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Artinya di dalam pelanggaran kode etik pun juga nanti pengadu dan teradu akan ada mediasi. Ya kan? Ada mediasi. Karena nanti kalau tanpa mediasi tentunya putusan bisa batal demi hukum. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir, sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 hari. Ini penundaannya waktunya lama ya, 14 hari. Apabila pengadu yang telah dipanggil 2 kali tidak hadir, tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur. Berarti gugatan jorongan ini gugatan dianggap gugur. Makanya kalau pengadu ini kan harus aktif. Ya kan? Pengadu itu harus aktif. Penggugat itu harus aktif. Kalau tidak aktif, maka nanti gugatannya bisa di NO atau ditolak. Kok hilang? Nah. Apabila teradu telah dipanggil 2 kali, tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu. Ini kalau teradu nggak hadir, maka nanti ya rugi teradu. Berbeda dengan pengadu tadi ya, kalau pengadu nanti kalau dia dipanggil oleh Dewan Kehormatan Advokat dipanggil 2 kali tidak hadir, maka gugatannya gugur. Tapi kalau teradu dipanggil sampai 2 kali tidak datang, tanpa ada alasan-alasan yang jelas atau alasan yang jelas, maka pemeriksaan terus tetap lanjut tanpa hadirnya teradu. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa. Dari sini ada pertanyaan? Monggo. Ini absen di chat room-nya ini baru berapa ini? Monggo, yang mau tanya silakan terkait dengan Dewan Kehormatan. Kemudian ini ya, prosedur pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan, baik cabang maupun daerah. Prosedur pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang. Pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang diatur di dalam pasal 13 Kode Etik Advokat. Kemudian Dewan Kehormatan Cabang atau daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Kita langsung ke ini saja, Mbak. Nah ini ya, ini ada ini, pasal 11 Kode Etik Advokat Indonesia tentang pengaduan. Pengaduan langsung ke Dewan Kehormatan daerah ya. Langsung ke daerah boleh atau ke DPC, nanti DPC yang akan menyampaikan ke daerah, Mbak. Pengaduan
kemudian langsung ke Dewan Kehormatan Daerah, ini diatur dalam pasal 11, 12 tentang Kode Etik Advokat Indonesia. Setelah ini langsung ke penyampaian salinan ya. Nanti salinan pengaduan disampaikan, diatur dalam pasal 13 ayat 1 ya tentang Kode Etik Advokat Indonesia. Disampaikan kepada siapa? Waktunya 14 hari. Disampaikan ke yang teradu ya Mbak ya, disampaikan. Nah, nanti Dewan Kehormatan Daerah akan menyampaikan salinan ataupun isi daripada aduan itu kepada teradu. Ada waktu 14 hari. Setelah 14 hari, kemudian nyampe ke teradu berhak untuk menjawab terhadap aduan atau pelanggaran-pelanggaran, dan di situ ada bukti-bukti tertulis ya yang disampaikan oleh pengadu. Waktunya jawab bagi teradu itu 21 hari. 21 hari. Tidak boleh melebihi ini. Kalau nanti melebihi 21 hari, maka itu melanggar tata cara ya tentunya. 21 hari, terus kemudian baru Dewan Kehormatan Advokat nanti akan melakukan penetapan atau PHS, namanya penetapan hari sidang. Ini diatur dalam pasal 13 ayat 5 ya, Kode Etik Advokat. Kemudian penetapan hari sidang ini butuh waktu 14 hari. Untuk persiapan sidang diatur dalam pasal 13 ayat 9 ya Kode Etik Advokat. Nah, proses sidang, kemudian sidang putusan sesuai dengan pasal 15 Kode Etik Advokat. Setelah putusan baru nunggu 14 hari. Nanti kalau setelah 14 hari kan baru punya kekuatan hukum ataupun ingkrah. Maka hasil putusan ini boleh diambil setelah melebihi dari 14 hari. Nah, 14 hari itu kan jangka waktu sama dengan hukum perdata ya Mbak ya. Tapi kalau pidana kan 7 hari. Perdata itu 14 hari, kalau advokat juga 14 hari masanya. Kalau sudah melebihi 14 hari kan perdata kan nggak boleh melakukan upaya hukum ya bagi pihak yang dirugikan. Setelah melebihi 14 hari. Kalau pidana melebihi dari 7 hari, tidak boleh melakukan upaya hukum. Nah ini juga perkara-perkara di pelanggaran kode etik di Dewan Kehormatan Advokat juga demikian. Melebihi dari 14 hari, nanti bagi pengadu ataupun teradu, masing-masing tidak boleh mengajukan upaya hukum, baik tentunya banding. Ini kalau di Dewan Kehormatan Advokat banding ya. Baru setelah melebihi 14 hari nanti masing-masing baik pengadu ataupun teradu boleh minta salinan putusan. Diatur pasal 17 Kode Etik Advokat. Ini sudah selesai nih. Ini kalau kita total menyelesaikan pelanggaran kode etik ya, ini butuh waktu 2 bulan. 2 bulan. Paling lama ya 2,5 bulan. Dari sini ada yang ditanyakan? Ini prosedur banding ya setelah menerima putusan. 20 hari. Jadi untuk membuat memori banding ini. Untuk membuat memori banding ini ada waktu 21 hari untuk segera disampaikan ke pusatnya atau DKP, Dewan Kehormatan Profesi Advokat. Ini memori banding disampaikan ke terbanding. Nanti Dewan Kehormatan akan menyampaikan isi memori banding ke terbanding. Kalau banding ini kan ada pembanding dan ada terbanding ya. Ada pembanding dan terbanding. Disampaikan ke terbanding ini ada waktu 14 hari ya.
Setelah terbanding menerima memori banding, maka terbanding nanti diwajibkan untuk membuat kontra memori. Kontra memori. Kalau ada memori banding berarti harus ada kontra memori. Kontra memori itu ya mungkin tidak sepakat dengan isi dari memori banding. Tidak puas. Diatur dalam pasal ini 18 ayat 4 Kode Etik Advokat. Mengajukan atau membuat kontra memori ini ada waktu 21 hari ya. Berarti sudah berapa ini? 21 hari tambah 14 tambah 21. Setelah menjawab atau terbanding membuat jawaban atau membuat kontra memori ya, selama ada waktu 21 hari, mungkin 1 minggu selesai ini, atau 2 hari selesai membuat kontra memori. Maka setelah itu berkas ya atau kontra memori dikirim ke Dewan Kehormatan Pusat. Nanti Dewan Kehormatan Pusat ini ada waktu ya, jangka waktu 14 hari untuk sidang, proses sidang para majelis Dewan Kehormatan Advokat. Kemudian putusan Dewan Kehormatan Pusat. Terus setelah putusan ada waktu 14 hari untuk menyampaikan salinan putusan. Atau setelah melebihi 14 hari,